Martial Universe. Bab 37. Judul, Perkembangan. Di dalam kamar, Lindong duduk di atas kasur sambil berhati-hati mengambil kotak kayu yang tersembunyi di baju, kemudian mengambil yellow mud fruit dari sana. Saat yellow mud fruit terpampang, aroma menyenangkan terpancar, memikat hati siapa saja di dekatnya. Lindong menatap yellow mud fruit tersebut dan mengambilnya dengan tangan kanan. Pikirannya berkedut, mendesak jejak Yuan Power supaya mengalir dari Yuan Power Seed di dalam tubuh menuju batu talisman yang tertanam di dalam telapak tangan. Fiuh. Ketika Yuan Power menyembur masuk, Lindong melihat simbol misterius di bawah kulitnya mulai bersinar, cahaya terang keluar dari pori-pori telapak tangannya dan menyinari yellow mud fruit. Yellow mud fruit menjadi layu dengan cepat saat cahaya misterius menyinarinya. Setelah cahayanya hilang, dua pil berwarna kuning pekat tergeletak di telapak Lindong. Menyaksikan pemandangan ajaib tersebut, perasaan kagum memenuhi mata Lindong, bersamaan dengan kekagumannya pada batu talisman semakin mendalam. Katanya beberapa individu yang sangat kuat bisa mengkristalisasi energi mental ke dalam simbol yang memiliki segala efek ajaib. Apakah mungkin asal-usul batu talisman terbentuk seperti itu? Lindong menggenggam pil yang masih terasa hangat sambil merenung. Terkadang dia mendengar rumor seperti itu, namun cerita tersebut asalnya dari tempat yang jauh, dan dia belum merasakan dunia luar untuk memastikannya. Dibandingkan dengan dinasti Agung Yan yang luas dan megah, kota Qingyang terlalu kecil. Suatu hari aku harus berpetualang ke dunia luar. Lindong tersenyum, jauh di dalam hatinya, semangat mengembara muncul. Dia yakin nasib hidupnya tidak akan terbatasi oleh kecilnya kota Qingyang. Tapi, sebelum itu, ayo latihan dulu. Semangat berpetualang di dalam hati Lindong tersapu oleh dinginnya kenyataan, dia membentangkan tangan pasrah. Saat ini, dia bahkan bukan nomor satu di kota Qingyang. Bagaimana mungkin dia bermimpi berpetualang ke dunia luar yang menarik dan berbahaya? Lindong memasukkan pil berwarna kuning pekat ke dalam mulut, dia kemudian duduk di atas kasur dan merasakan aliran kekuatan obat murni menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebuah senyum terbentuk di wajahnya, dia berkonsentrasi menyerap kekuatan obat, lalu membiarkan Yuan Power Seed di dalam meridian dalamnya tumbuh. Sejak pertarungan dengan generasi muda keluarga Xie, khususnya, fakta bahwa dia tidak kalah melawan Lei Li, reputasi Lindong di antara generasi muda di keluarga Lin tiba-tiba melambung tinggi. Malah, reputasinya kini melampaui Lin Xia dan Lin Hong. Anak muda cenderung bersikap gegabah dan berdarah panas. Dulu, setiap kali mereka bentrok dengan generasi muda dari keluarga Lei dan Xie, mereka selalu berakhir kalah, dipaksa lari dengan ekor di antara kaki mereka. Berkat Lindong, situasi sekarang berubah lebih baik. Setidaknya, kapan saja generasi muda keluarga Lin bertemu generasi muda lain dari keluarga Xie, pemuda keluarga Xie tidak lagi berani menindas mereka. Lindong bersikap acuh meski reputasinya melesat naik. Malah, dia memilih untuk memfokuskan sebagian banyak waktunya untuk berlatih. Bahkan ketika terkadang dia mengunjungi keluarga Lin, dia langsung menuju perpustakaan bela diri. Setiap kali generasi muda lain mengajaknya bermain, dia menolak dengan sopan. Karena itu, dia tidak menimbulkan suara sama sekali di kota Qingyang. 2 bulan terlewat dengan cepat seiring Lindong yang menjalani gaya hidup tentram. Dalam waktu 2 bulan, Lindong tidak pernah bolos latihan sama sekali. Berkat ketekunannya, dia bisa melihat Yuan Power Seed di dalam meridian dalamnya tumbuh semakin tebal dan besar. Terkadang, ketika Yuan Power Seed mencoba menembus dantian, Lindong bisa samar merasakan dinding dantian yang tak bisa ditembus mulai sedikit goyah. Selama 2 bulan berlatih, Lindong telah menggunakan 10 pil yellow mud fruit dan 2 pil flaming crimson reishi yang dia miliki. Karena itu, dia terpaksa kembali ke bazar bawah tanah dan menukar larutan batu talisman Ling Liquid dengan 10 batang ramuan kelas 3. Meyakinkan dirinya memiliki persediaan cukup selama 2 bulan. Tentu saja, saat dia kembali ke bazar, Lindong berhati-hati memiliki lokasi bawah tanah yang lain. Bagaimanapun, lebih baik waspada saat memperlakukan batu talisman Ling Liquid. Sama 2 bulan, meski Lindong membuat pencapaian luar biasa, itu tidak ada apa-apanya dibanding King Tan. Mungkin itu dikarenakan kondisi tubuh gadis itu yang misterius. Biarpun King Tan jarang menggunakan ramuan, kemajuan latihannya nyaris secepat Lindong yang bahkan terbantu oleh batu talisman. King Tan telah mencapai level 7 temperate body dengan mulus. Walau dia tidak menjalani latihan keras,
Tubuhnya tampak menyerap Yuan Power di antara langit dan bumi dengan daya serap lebih daripada kecepatan normal. Lindong terkejut menghadapi situasi aneh tersebut. Sekali, saat Lin Xiao pulang ke rumah dan mengetahui tentang masalah ini, dia juga menunjukkan reaksi terkejut yang sama. Setelah merenung lama, mereka masih tidak bisa memahami situasinya. Pada akhirnya, mereka memutuskan menghubungkan itu dengan kondisi tubuh King Tan yang unik. Meski kenyataannya masih terlihat kabur, Lin Xiao dan Lindong bisa merasakan samar jika tubuh King Tan memang unik. Namun, kondisi adalah alasan untuk perayaan dan juga duka. Setelah berdiskusi panjang, keduanya memutuskan lebih baik merahasiakan masalah itu. Jika beritanya sampai keluar, mungkin bisa membawa pada masalah yang tak terduga. Selain itu, setelah menyaksikan perkembangan latihan King Tan yang amat cepat, Lindong pergi ke perpustakaan bela diri untuk mencari beberapa ilmu bela diri yang lebih cocok untuk perempuan. Setelah menyempurnakan ilmu bela diri tersebut menggunakan sosok bercahaya batu talisman, dia kemudian mengajarkan secara pribadi pada King Tan, supaya dia bisa melindungi diri sendiri. Ketika perburuan kota Qingyang mendekat, kota Qingyang menjadi semakin ramai. Walau masih ada 2 bulan sebelum perburuan, banyak orang sudah bersemangat membicarakannya. Semua orang tahu jika perburuan ini adalah kedok bagi fraksi besar kota Qingyang untuk saling berkompetisi. Saat perburuan, setiap fraksi menyumbang hadiah, dan tentu saja, hadiah tersebut cenderung menggiurkan. Biasanya, fraksi yang menang bisa mengambil seluruh hadiah. Di perburuan yang sebelum ini, keluarga Lei dan Xie berhasil menggunakan peluang untuk mengambil hadiah sangat banyak dari keluarga Lin dan Raging Blade Dojo. Untuk perburuan berikutnya, biasanya banyak orang berspekulasi tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenang di antara 4 fraksi besar. Tentu saja, fraksi yang sangat dijagokan masih keluarga Lei. Bagaimanapun, mereka adalah fraksi paling mapan di kota Qingyang dan mereka memiliki banyak sumber daya untuk dikeluarkan. Ditambah lagi, sampai sekarang, tidak ada yang bisa mengancam posisi Lei Li sebagai generasi muda nomor 1 di kota Qingyang. Faktanya, digosipkan bahwa Lei Li akan memasuki level Earthly Yuan sebelum perburuan mulai. Jika benar, maka keluarga Lei akan memiliki kesempatan sekitar 80% untuk menang di perburuan yang akan datang. Di bawah kehebatan Lei Li, harapan anggota generasi muda di fraksi besar lainnya terlihat lesu jika dibandingkan. Lindong tidak tahu banyak tentang spekulasi dan pembicaraan tersebut, sehingga dia melanjutkan pengasingannya untuk fokus berlatih. Terlebih, meski dia tahu, dia mungkin akan mengabaikan mereka karena tahu masa depan masih bisa berubah. Berlatih diam-diam, Lindong berhasil mencapai hasil luar biasa dalam 2 bulan. Selama itu, dia sudah mencoba sekian ratus kali untuk menembus batas dinding Yuan. Menuju akhir bulan kedua, dia memutuskan menyimpan dan mengumpulkan seluruh sumber daya, dia akhirnya bisa menembus batas Yuan Dan. Ketika Yuan Power Seed akhirnya menembus dan memasuki Yuan Dan, di antara kegembiraan dan semangat Lindong, dia bisa merasakan transformasi terjadi di setiap bagian tubuhnya. Sensasi itu mirip seperti naga tenggelam yang akhirnya terbang ke angkasa, atau ikan yang akhirnya dilepaskan ke laut.